ibu sedang melakukan perjalanan. Mau sholat nggak ada air, kan gitu. Nah, dalam fakdul ketika tidak ada air ini, otomatis kan orang yang mau sholat ini nyari dulu air. Jangan, cai, terus menetapkan dia langsung tayamum, nggak boleh begitu. Nyari dulu air. Di dalam fikih zaman dulu, fikih kitab-kitab zaman dulu gitu ya. Ketika mencari airnya itu adalah sebatas panah dilemparkan. Anak panah dilemparkan kemana? Itulah kita nyari air. Ketika buminya itu datar, maka harus cari ke setiap penjuru mata angin. Ya. Kulon, wetan, kidul, teangan. Ada usaha dulu berarti di sini. Tidak boleh ujug-ujug langsung tayamum, nggak boleh. Ya kan? Ketika faqdul ma'i. Nah, maka ketika faqdul ma'i betul-betul nggak ada, baru dia tayamum. Baru dia tayamum. Pertanyaan meren. Ustaz, kumaha lamun teu ayana di bumi? Teu ayana di bumi kumaha, Ustaz? Teu ayana di bumi. Kalau misalkan sudah dicari tidak ada dan hanya cukup untuk minum saja, maka boleh tayamum, tapi harus dikodok. Harus dikodok. Sebab yang namanya rumah itu pasti aya cai gitu. Yang namanya rumah yang ditinggal itu pasti aya cai umumnya. Kalau misalkan tidak ada air mah gimana aku mau ditinggali ya nggak betah teman. Sebab kan air itu sumber kehidupan. Seperti itu. Adzan dulu Bu, sebentar Bu. Allah. Sakitnya yang tidak bisa kena air, ya kan? Maka dia boleh tayamum. Kata siapa sakit yang tidak bisa kena airnya? Kata dokter. Diagnosa daripada dokter. Jangan inisiatif pribadi ya. Wal ihtiyaju yang ketiga. Wal ihtiyaju butuh ilaihi pada air li'atoshi hayawanin karena hausnya hewan-hewan makhluk-makhluk muhtaromin yang dimuliakan. Misal kita punya air. Air ini antara dua pilihan, untuk wudu atau untuk diberikan minum. Misalnya ada orang yang kehausan, maka kalau orang itu muhtarom, orang yang mulia, maka kita tayamum, air itu diberikan kepada orang yang kehausan tadi. Asal orang itu adalah orang yang mulia. Emang ada orang yang tidak mulia? Ada. Ghairul muhtaromi. Nah, eta bahasana. Orang yang tidak dimuliakan. Ghairul muhtaromi. Sittatun ada 6. Jadi orang yang tidak mulia itu ada 6. Naon wae? Hiji, tarikus salat. Nusok ninggalkeun salat. Nusok ninggalkeun salat. Ini orang yang ghairu muhtaram. Pertanyaan. Tuduhan bahwa dia itu tidak salat itu dari siapa? Dari hakim. Dari hakim teh gini. Misalnya ada orang yang melaporkan. Karena zaman dulu begitu ya. Sholat aja dilaporkan. Nggak sholat aja dilaporkan ke hakim. Pak Hakim, ya ayah jalma anu teu sholat. Kumaha ya? Dihadapkan ke hakim. Kemudian cek Pak Hakim nanti. Ayo mana tobat? Alim Pak Hakim, alim tobat. Alim tobat. Tapi yakin. Mana teh karena sholat wajib, yakin.
Kalau dia masih yakin sholat itu wajib, tapi dia tidak mau mengerjakan sholat dan dia tidak mau tobat, maka ya dia disebut sebagai tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi vonis tara sholat diberikan oleh hakim, bukan oleh kita. Kalau kita ya nggak bisa menuduh, mana tara sholat, main nama batoing da orang makan jalma terbatas meren. Bating sholat nanti di kamar, bating di mana kan ya. Jadi ulah tuduh kabatur. Sebab kalau kita mati tidak berhak. Yang berhaknya siapa? Hakim yang berhaknya mah. Ya. Kita mah nggak boleh. Kalau saya tara sholat, boleh. Kemudian yang kedua, orang yang ghairu muhtaram ini siapa lagi? Wazanil muhsan. Orang yang berzinah muhsan. Muhsan ini gimana maksudnya? Muhsan ini orang yang zina ini pernah menikah secara syariat. Udah nikah, kemudian dia berzina. Itu namanya muhsan. Hukumannya rajam sampai mati. Rajam sampai mati teh kalau diadukan kepada siapa? Kepada hakim. Hari teh diadukan mah tobat we gitu kan ya. Tobat ku nyarira gitu tong non teh tong diobrol-obrolkeun gitu kan, tong diobrol-obrolkeun. Nggak saya tobatan kesorangan. Tong kudu diobrol-obrolkeun. Ya. Jadi antara dia dengan Allah saja yang tahu. Apakah Allah akan menerima tobat? Insya Allah Allah akan menerima tobat. Jadi pasal hukuman itu kalau diadukan ke hakim baru dihukum. Sebab ada kisah gini ceritanya. Ma'iz wal Ghamidiyah. Ini sahabat Nabi Ma'iz. Ma'iz ini berzina sama Ghamidiyah. Terus dia merasa bersalah. Akhirnya lapor ke Rasulullah. Ya Rasul, saya telah berzina. Rasul bilang, "Abaka junun, bapakmu gila ya?" Maksudnya itu apa? Nges teu kudu diomong-omong gitu kan ya. So kalau mereka tobat mah tobat we gitu kan ya. Sampai 3 kali. Nah, jadi karena 3 kali dia zina ngaku dengan ikrar, berarti dia sebagai pezina. Akhirnya apa? Dirajam sampai mati. Ya kan? Rajam sampai mati, ada yang mengatakan jasadnya itu dimandikan oleh malaikat. Wallahu alam. Ma'iz, namanya Ma'iz. Yang kedua Ghamidiyah. Sama Ghamidiyah pun begitu. Dia mau dirajam, tapi dia harus melahirkan anak, ngasuh anak 2 tahun. Terus naon weh? Terus dirajam setelah itu meninggal dunia. Gitu. Terus jina muson. Wal murtaddu jalma murtad. Murtad teh orang yang Islam, kemudian orang yang Islam ke agama non-Islam. Maka dialah murtad. Nah, murtad ini seburuk-buruk perbuatan. Maka dalam hukum Islam, hukumannya pancung. Ini jalma murtad nih. Bahkan di dalam kitab Safinah, syarahnya. Orang yang murtad ini bangkainya ngeuseuh berekeun ke anjing. Gegelan eta. Itu saking. Enggak boleh murtad itu dalam Islam itu. Enggak boleh. Seperti itu. Sampai seperti itu. Yang berikutnya wal kafirul harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam, namanya kafir harbi. Nggak boleh dikasih air ya, nggak boleh dikasih air. Kalau dia kehausan jangan dikasih. Kemudian wal kalbul akur, anjing galak, dan yang terakhir wal khinzir, BABI. Nah yang 6 ini adalah ghairul muhtaram. Kalau yang 6 ini kehausan, tong dibere cai, lebih baik air itu pakai buat kita untuk wudhu. Gitulah. Ini kata fikih. Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan. Apa? Bu? Yang ke-6 apa? Khinzir, BABI, Bu.
Ya, BABI, BABI.